kegiatan. A. Memahami tugas-tugas tenaga kesehatan dan tenaga perikanan dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama masa studi di kampus. Poin B. Mengenal dan mengkaji perilaku masyarakat pedesaan dari segi sosial, budaya, ekonomi, dan geografi. Poin C. Bersama-sama dengan masyarakat yang ada, merumuskan dan mengatasi masalah baik di bidang kesehatan dan perikanan secara praktis dan berdaya guna, dan diharapkan program yang ada bisa berjalan berhasil sesuai dengan kondisi yang ada. Yang kedua, tempat dan waktu pelaksanaan. Kuliah kerja lapangan dilaksanakan di Kecamatan Tabukan Tengah yang terdiri dari 7 kampung, yaitu Kampung Gunung, Kampung Talenge, Kampung Bungalawang, Kampung Pedalange, Kampung Kuma 1, Kampung Kuma, dan Kampung Bira. Peserta, waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 13 hari terhitung mulai tanggal 2 Februari sampai dengan tanggal 14 Februari 2023. Peserta kuliah kerja lapangan berjumlah 52 orang yang terdiri dari 48 orang mahasiswa dari program studi keperawatan dan 4 orang mahasiswa dari program studi teknologi penangkapan ikan. Jumlah mahasiswa laki-laki berjumlah 12 orang, 4 orang dari prodi TPI dan 8 orang dari prodi keperawatan, dan mahasiswi berjumlah 40 orang. Yang pertama tentu kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hari ini akan dimulai kuliah kerja lapangan di Kecamatan Tabukan Tengah. Walaupun hanya 7 kecamatan yang Pak Camat, karena keterbatasan juga, hanya 7 yang dipilih, tidak semua ini Bu Bupati. 7 kampung, mohon maaf, 7 kampung. Dan ini di bawah komando yang saya hormati Kepala P3MP Bapak Elijong Karimullah bersama jajaran P3MP yang hadir. Ada sekretaris Ibu Meis Silangin, ini tidak asing juga ini. Yang kedua, tentu kami keluarga besar Sivitas Politeknik Negeri Nusa Utara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ibu Pejabat Bupati yang berkenan hadir saat ini dan akan membuka kegiatan KKN ini. Ini kerinduan kami Ibu Pejabat Bupati, karena perguruan tinggi Politeknik Negeri Nusa Utara tanpa peran pemerintah, di dalamnya pemerintah daerah, pemerintah kecamatan sampai di kampung, maka jalannya roda tridharma perguruan tinggi juga tidak akan baik. Sehingga sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah itu mutlak dan wajib dilakukan. Karena kita ada 3 jurusan dan 5 program studi, maka sesuai keilmuan yang ada, itu wajib membantu pemerintah daerah di bidang masing-masing dalam mensukseskan program-program pemerintah. Ini muaranya tentu pada kesejahteraan masyarakat. Nah, walaupun ini sebagian besar adalah jurusan kesehatan, prodi keperawatan, akan tetapi core dari Politeknik Negeri Nusa Utara tidak boleh dilupakan adalah perikanan dan kebahagiaan. Ini yang menjadi inti, karena kita berada di daerah kepulauan. Potensi-potensi perikanan, kebahagiaan yang belum tergali dengan baik, ini akan kita kembangkan. Kemarin sudah dilakukan peresmian gedung keprofesian kuliah terpadu di kampus Manganito, karena di sana akan dipusatkan semua kegiatan akademik di
kampus Manganipur. Karena sesuai RT RW Kabupaten Sanya, Manganipur adalah kota pendidikan, Ibu penjabat bupati. Kampung Kumas 1 ini spesial buat Polmustan, Pak Kabita Aum ya. Karena Kampung Kumas 1 itu diletakkan kampus C Politeknik Negeri Nusa Utara. Kita beri selamat. Jadi saya kira tidak salah KKN di tempat ini ya. Karena kita akan mengembangkan kawasan sekitar Teluk Talengen menjadi pusat teknologi bidang perikanan, mulai perikanan tangkap, perikanan budidaya, sampai pengolahan, bahkan sampai pemasaran kepada produknya. Ini mimpi besar kita bersama, bukan hanya mimpi Polmustan. Karena kalau hanya Polmustan sendiri, hanya mimpi siang bolong, Bu penjabat bupati ya, tidak akan mungkin terlaksana tanpa dukungan dari berbagai pihak stakeholder yang ada, baik di Kabupaten Pulau Sangir maupun Provinsi Sulawesi Utara, dan juga pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan ini mohon dukungan doa dari Bapak Ibu semua supaya rencana-rencana baik ke depan ini bisa terlaksana. Tentunya pertama-tama patutlah kita selalu mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat kasih karunia kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat bukan dalam satu kegiatan pembukaan kegiatan kuliah kerja lapangan tahun akademik 2022-2023 Politeknik Negeri Nusa Utara. Mohon maaf, saya hampir lupa menyebutkannya. Saya hormati Pak dan Rahim dan Pak Kapolsek serta para Kapita Laut yang hadir ya. Karena saya di sesudah ini nanti masih ada beberapa kegiatan, jadi seperti terburu-buru Pak Direktur ya, tapi mohon maaf ya. Jadi tentunya patutlah kita selalu mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada pagi menjelang siang hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti pembukaan kuliah kerja lapangan dari para mahasiswa Politeknik Negeri Nusa Utara. Tentunya apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Direktur, jadi memang mahasiswa sekarang ini ya, jadi mahasiswa sekarang ini jangan kita mengarahkan pada akhirnya selesai menjalankan studi pendidikan mereka untuk menjadi ASN ya, karena saat ini sudah harus kita ciptakan lapangan kerja sendiri. Jadi para mahasiswa ini harus diarahkan supaya mereka setelah selesai menjalankan studi kuliah tentunya harus mandiri ya. Saya beberapa waktu yang lalu audiens dengan Kementerian Koperasi, itu juga yang sudah saya sampaikan ke Pak Direktur. Jadi memang akan saya Kabupaten Kepulauan Sangihe ini akan melakukan kerjasama dengan beberapa universitas selain universitas yang ada di Kabupaten Politeknik Negeri Nusa Utara, juga dengan Unsrat dan Unima, di mana hal ini akan kami tindak lanjuti karena beberapa program saat ini lewat pemerintah pusat, dan tentunya ini program-program yang sangat baik oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Wakil Presiden, di mana semua hal ini yang perlu ditingkatkan. Jadi semua mahasiswa diarahkan supaya mereka ini bisa mandiri, bisa menciptakan lapangan kerja. Sekarang ini sudah terbukti sejak kurang lebih 2 tahun dengan adanya pandemi COVID ya, jadi banyak lapangan kerja yang dihasilkan juga bukan dari mahasiswa, ada juga masih anak-anak SMA, SMK, mereka sudah bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Jadi mereka ada usaha kemudian dijual secara online. Sekarang ini sudah banyak, sudah menjamur justru. Nah ini yang diharapkan supaya banyak yang
sudah menghasilkan sebulan itu sampai bisa ratusan juta. Gitu. Nah ini yang harus dikembangkan oleh para anak-anak itu ke para mahasiswa. Ya. Tentunya semua apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat itu yang akan kami tindak lanjuti di kabupaten. Jadi dalam waktu dekat ini ya, Pak Direktur, kami akan ada kerjasama dengan itu sangat singkat. Jadi harus dipergunakan waktunya, karena sebelum kalian lulus menyelesaikan studi, ya, tentunya ini adalah waktu yang terpenting karena kalian sudah mencoba, ya, apa yang kalian dapat selama kalian kuliah itu hanya teori, ya. Nah ini waktunya untuk kalian praktekkan di lapangan, karena tidak sama apa yang diterima lewat kuliah teori dengan eksekusi di lapangan. Itu sangat berbeda, ya. Apalagi sekarang ini sesuai dengan informasi yang paling banyak adalah keperawatan, ya. Tentunya kalian di kampung Puma ini banyak hal yang bisa kalian temukan. Pasti banyak yang bisa kalian praktekkan sebagai tenaga perawat, ya. Dan untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun ini sudah kami persiapkan dan sudah ada lahannya itu di kampung lain, ya, untuk rencana pembangunan rumah sakit Pratama. Karena mengingat ini tentunya adik-adik sekalian yang jurusan keperawatan sudah ada lapangan kerjanya setelah selesai studinya. Karena mengingat Kabupaten Kepulauan Sangihe ini memang lebih besar luasnya wilayah laut, ya. Jadi memang juga untuk jurusan tentunya harus betul-betul dilihat karena wilayah yang luas di kabupaten ini lebih besar lautnya, kurang lebih 92%, ya, 6-7% itu wilayah darat, ya. Jadi tentunya harus melihat juga untuk prodi Pak Direktur, ya. Jadi jurusan kelautan ini perikanan ini yang harus kita angkat, harus kita kembangkan juga. Dan syukur karena ternyata juga Ustaz ini sudah arah ke sana, ya, mulai dengan perlengkapan sampai kemudian kepada ya. Jadi nanti kemudian pemerintah kabupaten tentunya akan mendukung semua apa yang menjadi kegiatan program-program studi dari Ustaz ini, tentunya juga akan didukung oleh pemerintah kabupaten, ya. Apa yang harus kalian dapatkan dari masyarakat? Nah, di sini ada timbal balik, saling menguntungkan, ya. Supaya pada waktu kalian selesai menjalankan KKL dan juga selesai lulus di dalam studi kalian, nah kalian praktekkan hal ini, ya. Jadi ini menjadi pengalaman yang sangat penting untuk kalian semua. Walaupun hanya 2 minggu dan sangat singkat 2 minggu ini, tidak terasa, ya. Jadi mudah-mudahan kalian semua bisa berhasil di tengah-tengah kuliah kerja lapangan, ya, karena hanya 2 minggu, ya. Jadi mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi terima kasih sekali lagi, dan dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, saya membuka secara resmi kegiatan kuliah kerja lapangan tahun akademik 2022-2023 Politeknik Negeri Nusantara pada hari ini Kamis 2 Februari tahun 2023. Selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kecamatan Tabukan Tengah sebagai tanda dimulainya kuliah kerja lapangan Politeknik Negeri Nusa Utara tahun akademik 2022-2023 di Kecamatan Tabukan Tengah. Izin.